Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C, Studi Agama Kontemporer. Perkenalkan, nama saya Akila Wijastuti dan teman saya Charmen Nisa dan Raisa Monika Restiani. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Latar Historis dan Logis Kelahiran dan Perkembangan Studi Islam. Dari kami ada 3, yaitu yang pertama pengertian studi Islam yang akan dijelaskan oleh saya. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan studi Islam yang akan dijelaskan oleh Raisa. Dan yang ketiga asal-usul metodologi studi Islam yang akan dijelaskan oleh Charmen. Yang pertama yaitu pengertian studi Islam. Islamic Studies atau studi keislaman merupakan disiplin ilmu yang membahas Islam sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah, dan kehidupan umat Islam secara etnografis dan sosiologis. Islamic Studies atau studi Islam mengandung beberapa unsur yang menilai tata nilai Islam dan merefleksikan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Studi tentang nilai-nilai keislaman akan melahirkan kritik yang mendalam tentang Islam sebagai ajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Nah, dari kritik tersebut dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan keyakinan mengenai kebenaran akan nilai Islam, sehingga studi Islam dapat melahirkan keragaman perilaku keagamaan yang sangat khas dan penuh makna, yang mana perilaku umat Islam dapat dikonfrontasikan dengan nilai-nilai dan sumber ajaran Islam. Sedangkan secara istilah, Islamic Studies yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dalam kajian Islam di Barat, studi Islam disebut dengan Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Dengan perkataan lain yaitu usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaan secara nyata atau dalam kehidupan sehari-harinya. Islamic Study merupakan bagian dari subject matter di kultur timur yang dimaksudkan untuk percepatan secara independen bagi interest politik dan kepenyiaran. Apabila manusia berpredikat muslim, maka pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan pada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Lalu tujuan dan motivasi studi keislaman ada 2, yaitu dari kalangan umat Islam dan dari luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan mendalami dan memahami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan dengan benar. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, studi keislaman bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, dan semata-mata hanya untuk sebagai ilmu pengetahuan mereka saja. Para ahli studi keislaman dari luar kalangan umat Islam itu disebut dengan kaum orientalis, yaitu orang-orang barat yang mengadakan studi tentang dunia timur termasuk di kalangan dunia orang Islam. Dalam praktiknya, studi keislaman yang dilakukan oleh mereka yaitu terutama pada masa awal-awal mereka melakukan studi tentang dunia timur, mereka lebih mengarahkan dan menekankan pada pengetahuan mereka saja, hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Poin B yaitu pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Pertumbuhan studi Islam di dunia. Pada zaman awal kelahiran Islam, Nabi dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Kemudian masjid ini berkembang menjadi pusat studi Islam. Pada zaman kejayaan Islam, studi Islam dilakukan di perpustakaan ibu kota negara, Baghdad. Pada zaman Al-Ma'mun 813 sampai 833,
putra Harun ar-Rasyid, di istana dinasti Bani Abbas didirikan Bait al-Hikmah yang dipelopori oleh khalifah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan wajah ganda sebagai perpustakaan dan sebagai lembaga pendidikan. Di samping itu, di Eropa terdapat pusat kebudayaan yang merupakan tandingan Baghdad, yaitu Universitas Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman III 929 sampai 961 Masehi dari dinasti Umayyah di Spanyol. Di timur Islam, Baghdad Madrasah Nizamiyah didirikan oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk, dan di Kairo, Mesir, Universitas Al-Azhar didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Dengan demikian, pusat-pusat kebudayaan yang juga merupakan pusat studi Islam pada zaman kejayaan Islam adalah Baghdad, Mesir, dan Spanyol. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan studi Islam, yang pertama ada studi Islam di negara Muslim. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir di seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Yang kedua ada studi Islam di negara Barat. Kajian tentang keislaman di Barat sudah ada sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, khususnya dunia Islam. Kajian keislaman pada waktu itu berbeda dengan kajian keislaman pada masa modern. Dulu, kajian keislaman di Barat lebih terfokus terutama pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada kajian Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara merupakan suatu komunitas muslim penting. Tidak saja karena jumlah penduduk muslim yang hampir separuh dari penduduk dunia Islam dengan Indonesia yang mencapai 80% dari 200 juta, tetapi juga karena perkembangan Islam di Asia termasuk paling mengesankan. Asal-usul metodologi studi Islam. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat dan telah dianut oleh kelompok Quraisy, dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad mula-mula adalah personal individual, kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga yang pada gilirannya meluas kepada pendekatan sosiologis masyarakat. Masa Rasulullah SAW di Mekah pada masa ini merupakan pembangunan pondasi bagi kekuatan Islam, yaitu keimanan dan akhlak. Masa Rasulullah SAW di Madinah. Dalam periode ini, pendidikan Islam menyertakan peranan sanksi-sanksi hukuman dan ganjaran terhadap individu dan masyarakat atas tanggung jawabnya dalam mempraktekkan ajaran Islam. Masa sesudah Rasulullah SAW, pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan oleh para sahabat beliau. Pada masa ini daerah Islam semakin meluas dan timbul masalah-masalah baru, sehingga para sahabat merasa berkewajiban memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum yang belum jelas dan memberikan fatwa atas masalah-masalah yang timbul di kalangan mereka tersebut. Periode ulama mujahid dan pembuka fikih. Kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriyah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan atau pembukuan ilmu fikih. Periode taklid. Periode ini dimulai sekitar abad ke-7 Hijriyah sampai ke abad 13 Hijriyah. Pada abad ini, para ulama umumnya tidak lagi memberlakukan ijtihad. Mereka hanya membeda-bedakan mana dalil yang kuat dan mana dalil yang lemah, sehingga bisa dikatakan ulama pada masa ini dalam keadaan statis. Periode kebangkitan umat Islam. Setelah umat Islam menyadari akan kemundurannya dan kelemahannya, maka dunia Islam muncul kembali dan ide-ide gerakan pembaharuan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, militer, dan sebagainya. Hal ini juga banyak mempengaruhi
banyak pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.